Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih padamu Tuhan, Allah yang baik, Allah yang setia. Dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, kami tidak pernah kekurangan akan dirimu. Memberkati pembacaan kami pada hari ini, baik yang sudah baca pribadi maupun akan baca bersama-sama. Biarlah Tuhan melalui namamu yang ajaib, namamu yang mulia, kami sama-sama terus bisa dikuatkan dalam iman, terutama dalam pengetahuan akan kebenaran. Tuhan, kami berdoa agar melalui pembacaan Alkitab setiap hari kami boleh semakin diteguhkan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas nama yang indah. Haleluya. Amin. Oke, selamat datang semua teman-teman. Kita ini ya, buka Alkitab kita lalu kita baca sesuai dengan urutan. Nanti bisa tolong yang lain untuk tambahkan urutannya ya. Baik, kita sama-sama buka Keluaran 6. Akan dimulai dari saya. Nanti penjelasan ada di akhir seperti biasa ya. Keluaran 6 ayat 14 sampai 8 ayat 19. Amin. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Johar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan, itulah kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya, Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni, dan Simei menurut kaum mereka. Amin. Anak-anak Kehat, Amram, Jizhar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi, itulah kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yokhebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Oke, anak-anak Yishar, Korah, Nefek, dan Zikri. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nason, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. 23. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, dan Abiasaf, itulah kaum orang Korah. Eleazar, anak Harun, mengambil seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan. Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Ayat 26, merekalah yang berbicara kepada Firaun Raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Keluaran pasal 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Ayat 3, tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Ayat 6, demikianlah diperbuat Musa dan Harun
seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa. Amin. Sebentar, ayat 8 ya sekarang ya, pasal 78 ya. Ayat 9 Kak Eko. Oh, ayat 9, oke. Apabila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Amin. Ayat 12, Raul. Keluaran pasal 7. Oke, mungkin belum ya, nanti. Udah Kak. Oh, Oke. Ayat berapa tadi Kak? 12. 12. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat di tanganku ini akan kupukul air di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Amin. Amin. Dan ikan yang ada dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan minum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, akan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Amin. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat minum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Ayat 24, tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Keluaran 8, bulan kedua, kata ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku.
Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan menghayap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Ayat 5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Ayat 7, tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silahkanlah Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Ayat 11. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Ayat 14. Masih lanjut ya ini ya? Apa sudah? Sampai 19. Oke, ayat 14 berarti ya. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap bersikeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Amin. Saya satu ayat ya. Sampai terakhir. Ya. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Amin. Baik. Kita lanjutkan dulu ya. Matius 19. Ayat 16 sampai 30. Dua ayat lagi ya. Amin. Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 17, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta.
Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi masih kurang. Amin. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. 4. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu sangat tercengang mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Amin. Ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. 30. Tetapi banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Amin. 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 Dan pertanyaannya, apakah ada yang mau langsung sharing? Silakan. Oke, saya mulai dulu ya, karena kita baru saja memasuki kitab Keluaran. Ya, kemarin kan karena kita bahas yang perjanjian baru ya, kitab Matius ya, kemarin tentang perceraian. Dan sekarang kita kembali ke perjanjian lama, kitab Keluaran ya. Kita telah melewati kitab Kejadian ya, kitab pertama dari Alkitab kita. Dia adalah kitab benih ya. Seluruh kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu sebenarnya diwahyukan sebagai benih di dalam kitab Kejadian. Ya, kita melihat di sana Allah menciptakan, iblis merusak, manusia jatuh, Tuhan menjanjikan keselamatan. Nah, sepanjang Alkitab kita melihat itulah ya isi Alkitab. Bagaimana Allah menggenapkan ya janji keselamatan ini di dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang kitab Keluaran ini sebenarnya membicarakan apa? Ya. Kalau kitab Kejadian itu adalah berbicara di aspek yang individu, ya perjalanan kehidupan manusia secara individu, ya maka di dalam kitab Keluaran ini yang dibicarakan adalah di dalam aspek yang korporat atau aspek bersama-sama. Kalau di dalam Kejadian kan lebih kepada individu-individu ya, Adam, kemudian Habel, kemudian Henok, kemudian Nuh, kemudian Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, ya. Tapi satu umat, ya. Nah, umatnya umat apa, teman-teman sekalian? Kita tahu ya, ini adalah umat apa? Umat Mesir, bukan ya, umat Israel. Ya. Umat Israel. Umat Allah. Ya, yang dicatat di dalam kitab Keluaran ini, bagaimana umat Israel ini sedang dalam keadaan tertawan di Mesir. Nah, ini juga sebenarnya melambangkan kehidupan kerohanian kita. Ya, yaitu dahulu kita adalah juga tertawan oleh Mesir.
Mesir ini melambangkan apa? Mesir ini adalah melambangkan dunia yang menawan kita. Dunia yang penuh dengan kenikmatan, tetapi menjauhkan kita dari penyembahan kepada Allah. Ya, kalau kita lihat bagaimana Musa bernegosiasi dengan Fir'aun, ya, aku mau membawa umat Israel keluar ke padang gurun untuk beribadah, menyembah Tuhan di sana. Tetapi Fir'aun selalu apa? Menghalang-halangi. Ya, menghalangi. Ya, sampai Tuhan melalui Musa sampai mendatangkan tulah, ya. Nah, mengenai tulah mungkin besok kita bahas, tapi kali ini Kak Eko akan sedikit share ya dengan singkat, ya. Boleh dikatakan ini adalah outline ya daripada kitab Keluaran, ya. Kita perlu melihat jalan yang ditetapkan Allah di dalam kitab Keluaran, ya. Nah, apa itu? Dan bagaimana kita menempuhnya sebagai umat Kristiani, ya. Nah, yang pertama adalah nanti kita akan melihat ketika di dalam tawanan Fir'aun, ya, di dalam Mesir, umat Allah ini dipanggil. Nanti kita akan membaca kisah Paskah. Paskah ini adalah tanda umat Allah dipanggil keluar, ya, dipanggil keluar dari Mesir, dipanggil keluar dari kenikmatan dunia yang menjauhkan dari Allah, ya. Kemudian bukan hanya dipanggil keluar, ya, tapi mereka juga mengalami menyeberangi Laut Merah. Nah, nanti kita akan melihat menyeberangi Laut Merah ini adalah menandakan kita diselamatkan dari dunia. Kalau Paskah itu menandakan penebusan Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita percaya pada darah Tuhan yang telah menebus kita. Kita juga perlu langkah selanjutnya. Menyeberang Laut Merah itu sebenarnya kalau dalam pengalaman rohani kita itu adalah kita dibaptis. Kita dipisahkan dari dunia kita yang lama. Ya, sama seperti umat Israel dipisahkan dari Mesir. Ya. Setelah mereka dipisahkan, mereka akan menempuh kehidupan di padang gurun. Ya, mereka selama 40 tahun di sana. Dan yang unik di sana itu mereka menikmati suplai mana, ya, mana. Ya, nanti kita akan membahas apa itu artinya mana, ya. Tapi satu-satunya makanan mereka di padang gurun itu mana. Ya, mana itu melambangkan firman Tuhan sebenarnya. Ya, umat Israel ini perlu disusun ulang dengan firman Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita, ya teman-teman, ya. Setelah kita diselamatkan, kita percaya Tuhan, kita dibaptis, kita masih perlu disusun oleh firman Tuhan. Setiap hari kita makan mana. Ya, seperti malam ini kita sedang makan mana bersama-sama, ya. Tapi kita juga perlu makan mana secara pribadi. Amin. Yang terbaik adalah di waktu pagi, ya. Saat teduh atau penyegaran pagi, ya. Nah, setelah kita makan mana di padang gurun, Tuhan membawa umat Allah ini naik ke gunung. Ya, naik ke gunung untuk apa? Menerima hukum Taurat yang melambangkan menerima wahyu. Nah, teman-teman sekalian, dalam perjalanan kehidupan Kristiani kita perlu sampai pada tahapan ini. Kita perlu menerima wahyu. Pembacaan Alkitab kita itu membawa kita melihat wahyu. Wahyu tentang apa? Wahyu tentang kehendak Allah. Apa sebenarnya kehendak Allah? Bukan hanya kehendak saya, ya, tapi kehendak Allah, ya. Nah, kehendak Allah ini dilambangkan dengan apa? Allah ingin membangun tempat kediamannya. Kalau di dalam kitab Keluaran itu nanti kita melihat kemah pertemuan atau kemah suci atau tabernakel. Nah, ini melambangkan apa? Allah ingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Hari ini juga sama, ya teman-teman sekalian. Allah ingin tinggal di tengah-tengah kita. Nah, hari ini tempat tinggal Allah di mana? Ya, secara pribadi tempat tinggal Allah adalah di dalam roh kita. Ya, di dalam tubuh kita yang fana ini. Secara korporat tempat tinggal Allah adalah gerejanya. Ya, kemarin kita sudah belajar, ya, di dalam kitab Matius itu, ya. Tuhan mewahyukan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Ya, gereja bukan bangunan fisik, gereja bukan organisasi buatan manusia, gereja adalah tempat tinggal Allah. Ya. Nah, inilah, ya. Pada akhirnya di dalam kitab Keluaran ini kita akan melihat di akhir kitab Keluaran itu kemah itu
penuh dengan kemuliaan Tuhan. Wah, ini luar biasa sekali. Ya, Allah ingin melalui umatnya dirinya diekspresikan. Allah ingin hari ini melalui gereja Tuhan dirinya bisa diekspresikan. Ya, Allah yang tidak kelihatan itu yang melalui gereja, melalui kita umat Allah dirinya bisa diekspresikan. Ya. Jadi kita perlu ingat 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin ini ya. Dipanggil, menyeberang Laut Merah, di padang gurun menikmati suplai, naik gunung menerima wahyu, tempat tinggal Allah dibangun, kemuliaan memenuhi kemah. Yuk coba kita katakan sama-sama ya, supaya kita ada kesan ini. 1, dipanggil. Ya, pasca. Kemudian menyeberang Laut Merah, diselamatkan. Kemudian di padang gurun menikmati suplai. Kemudian naik gunung menerima wahyu. Kemudian tempat tinggal dibangun. Dan yang terakhir kemuliaan memenuhi kemah. Baik, itu dari saya. Nah, semoga kita melalui ini terbantu ya. Kita jelas membaca kitab Keluaran ini, alurnya jelas kita akan sampai kemana ya. Puji Tuhan. Silakan dilanjutkan, masih ada waktu 4 menit. Amin. Ada dari teman-teman? Waktu dan tempat Zoom. Dipersilahkan. Apakah dari Andre? Ada dari Yunika boleh? Kak, iya. Aku mau nanya boleh? Yang Matius 19 ayat 23. Itu yang aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sebenarnya dari dulu masih kenapa seorang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga, sementara aku juga maksudnya tahu ada beberapa orang yang kayak punya harta lebih daripada orang lain, tapi dia suka berbagi gitu, Kak. Jadi masih kurang ngerti sama ayat ini. Oke. Baik, terima kasih. Adakah dari teman-teman yang ingin mencoba jawab? Ada? Dari mungkin Kak Maxius atau Kak Yohanes? Oke. Baik. Kalau dari saya sebenarnya bukan, maaf gelap karena handphone udah robek. Karena bukan masalah di kayanya gitu, tetapi perkara di orangnya. Kalau kita lihat di Matius pasal 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kenapa sampai Tuhan berkata kalau orang kaya itu sulit masuk ke dalam kerajaan? Kita lihat saja ya yang dalam konteks tadi Matius pasal 19, orang kaya ini ketika Tuhan berkata bahwa ikut Tuhan gitu dan tinggalkan apa yang dia miliki, dia menjadi sedih gitu. Dia sedih bukan karena dia akan meninggalkan orang tuanya, tapi dikatakan karena hartanya itu banyak. Jadi karena hatinya ini sebenarnya di satu sisi dia melakukan gitu kan apa yang diperintahkan Allah gitu di dalam hukum Taurat. Mungkin dia perkara dia memberi dan lain sebagainya. Tetapi ketika Tuhan berkata untuk mengikut dia, dia menjadi orang yang di ayat berapa ya? Kalau ayat 20, orang kaya ini bilang, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Jadi apapun yang menjadi perintah itu yang di dalam hukum Taurat, dia sudah melakukannya. Tetapi Tuhan berkata di sini, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi perkara di sini itu
ya kayak apa, ini tanya kan tadi, maksud dari perkataan ini tuh apa gitu. Orang kaya itu sulit masuk, kerajaan surga karena ini, hatinya itu terpatri atau hatinya ini tertambat gitu. Tertambat itu hatinya ini tuh melekat ke hartanya gitu. Jadi dia sulit untuk mengikut Tuhan. Hari ini sebenarnya bukan cuman ke orang kaya ini juga menjadi, apa ya, menjadi perkataan yang datang ke ke kita juga gitu, bahwa di mana hati kita saat ini gitu. Apakah ke Tuhan atau mungkin kita tidak memiliki harta yang banyak karena kita masih, ya mungkin di sini ada yang belum kerja gitu kan, ya masih dari orang tua, tapi hati kita ini hari ini tuh diisi oleh siapa gitu. Hati kita ini apa ya, melekat ke siapa gitu. Ya seperti itu sih yang saya dapat. Amin. Oke, Makasih Kak Isa. Ya. Sama-sama. Yes, saya coba ini ya, nambahin dikit gitu. Boleh. Di sini kan kalau di ayat 23 itu kata-katanya adalah sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, jadi kan kesulitannya ini adalah untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, sebenarnya perkara masuk dalam kerajaan surga ini adalah suatu ya ruang lingkup atau suatu ya kehidupan di dalam kerajaan surga ini. Ini berbeda dengan menerima keselamatan yang kekal. Nah, kalau ya keselamatan kekal itu ya syaratnya adalah ya percaya dan dibaptis. Nah, tapi untuk bisa hidup di dalam ruang lingkup ya kerajaan surga ini, ya perlu apa ya, ada tuntutan atau ya syarat ya tuntutan juga yang tinggi gitu. Dan ya ini betul-betul juga menuntut kita mengasihi Tuhan juga. Kalau dilihat di beberapa ayat sebelumnya ya, itu mengasihi Tuhan ya lebih dari segala sesuatu. Termasuk di ayat 23 ini ya perkara harta atau milik kita juga gitu ya. Jadi ya untuk masuk dalam apa ya kehidupan di dalam ruang lingkup kerajaan Allah ini, kerajaan surga ini tidak bisa dengan apa? Pertama tidak bisa dengan kemampuan kita sendiri, juga tidak bisa kalau kita masih terikat dengan hal-hal lain yang kita kasihi juga. Tapi ya dengan hal yang di dalam kita itu akan memampukan kita membuat ini menjadi mungkin. Kalau di ayat 26 itu. Ya, amin. Amin. Terima kasih Kak Elia. Iya, baik. Pertanyaan yang memang menjawab pertanyaan semua, yang mungkin ada yang tiba-tiba, oh ya aku mau nanya itu, tapi tadi sudah ditanya, puji Tuhan. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita mungkin akhiri dulu pada sore ini. Nanti kita akan ketemu lagi besok, ya. Apakah kita sama-sama terus belajar untuk mengasihi Tuhan ya dengan segenap hati kita, karena itu juga yang tadi dilambangkan dengan kitab Keluaran dan Matius yang kita baca. Oke, baik. Kalau gitu mari kita tutup di dalam doa. Bisakah minta tolong kepada Maxius untuk berdoa? Oke. Mungkin lagi ini ya, ada halangan. Amin. Oke, silakan. Bisa ya, silakan Saudara Maxius, Kak Maxius. Iya, amin. Terima kasih ya Tuhan. Di malam hari ini kami telah membaca firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, semoga kami ya Tuhan juga terus dapat menikmati setiap firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, dapatkan setiap hati kami juga ya Tuhan, hati yang tidak Tuhan terikat pada dunia ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, hati kami mengasihi diri-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati aktivitas kami selanjutnya.
Di dalam namamu kami telah berdoa mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih untuk Maxius. Baik, mari kita